Definisi kedaruratan psikiatri adalah suatu gangguan akut pada pikiran, perasaan, perilaku atau hubungan sosial yang membutuhkan suatu intervensi segera. Menurut Kaplan dan Sadok, kedaruratan psikiatri adalah gangguan alam pikiran, perasaan atau perilaku yang membutuhkan intervensi terapeutik segera. Dari pengertian tersebut, kedaruratan psikiatri adalah gangguan pikiran, perasaan atau perilaku dan atau sosial yang membahayakan diri sendiri atau orang lain yang membutuhkan tindakan intensif yang segera. Sehingga prinsip dari kedaruratan psikiatri adalah kondisi darurat dan tindakan intensif yang segera. Berdasarkan prinsip tindakan insentif segera, maka penanganan kedaruratan dibagi dalam fase insentif atau 24 jam pertama, fase insentif 2 atau 24-72 jam pertama, dan fase insentif 3 atau 72 jam sampai 10 hari. Berikut klasifikasi kegawat daruratan psikiatri. Yang pertama, tidak berhubungan dengan kelainan organik. Di antaranya gangguan emosional akut akibat dari antara lain kematian, perceraian, perpisahan, bencana alam, pengasingan, dan pemerkosaan. Dan yang kedua, berhubungan dengan kelainan organik, antara lain akibat dari trauma kapitis, stroke, ketergantungan obat, kelainan metabolik, kondisi sensitivitas karena obat. Faktor penyebab gadar psikiatri. Yang pertama, tindak kekerasan, yang kedua, perubahan perilaku, yang ketiga, gangguan penggunaan zat. Kedaruratan psikiatri adalah tiap gangguan pada pikiran, perasaan dan tindakan seseorang yang memerlukan intervensi terapeutik segera. Di antaranya yang paling sering adalah yang pertama, suicide atau bunuh diri, dan yang kedua, violence and assaultive behavior atau perilaku kekerasan dan menyerang. Macam tanda dan gejala awal. Bunuh diri atau suicide yaitu bicara tentang kematian berulang-ulang kali, bicara tentang keinginan menghilang, melompat, menembak diri sendiri, atau ungkapan membahayakan diri. Yang berikut baru saja kehilangan, perubahan kepribadian, perubahan perilaku, perubahan pola tidur, perubahan kebiasaan makan, berkurangnya ketertarikan seksual, harga diri rendah, ketakutan atau kehilangan kendali, kurangnya harapan akan masa depan, atau tanda bunuh diri lainnya. Yang berikut perilaku kekerasan. Tindakan kekerasan belum lama termasuk kekerasan terhadap barang milik, ancaman verbal atau fisik, membawa senjata atau benda lain yang dapat digunakan sebagai senjata, misalnya garpu atau asbak, agitasi psikomotor progresif, intoxikasi alkohol atau zat lain, ciri paranoid pada pasien psikotik, halusinasi dengar dengan perilaku kekerasan tetapi tidak semua pasien berada pada risiko tinggi, penyakit otak global atau dengan temuan lobus frontalis, lebih jarang pada temuan lobus temporalis atau kontroversial, kegembiraan katatonik, episode manik tertentu, episode depresif, teragitasi tertentu, gangguan kepribadian atau kekerasan, penyerangan atau diskontrol impuls. Dan yang berikut gaduh atau gelisah. Yang pertama, gelisah, mondar-mandir, berteriak-teriak, loncat-loncat, marah-marah, curiga, agresif, beringas, agitasi, gembira, bernyanyi, bicara kacau, mengganggu orang lain, tidak tidur beberapa hari, sulit berkomunikasi. Selanjutnya, delirium, gangguan kesadaran dan perhatian, mulai kesadaran berkabut sampai koma, menurunnya kemampuan mengarahkan, memusatkan, mempertahankan, dan mengalihkan perhatian. Yang berikut, gangguan kognitif, yaitu distorsi persepsi seperti ilusi, halusinasi, paling sering visual, dan daya pikir seperti gangguan pikiran abstrak. Dan yang berikut, gangguan psikomotor hipo atau hiperaktif. Yang pertama, impulsiveness atau perilaku tidak terduga, dan yang kedua, arus pembicaraan berubah atau bertambah atau berkurang. Dan yang berikut, gangguan tidur, yaitu insomnia, siklus tidur terbalik atau mengantuk pada siang hari, gejala memburuk pada malam hari, mimpi buruk. Dan yang berikut, gangguan emosi, yaitu depresi, cemas atau ketakutan, mudah marah, euforia, apatis atau kehilangan akal, onset singkat, perjalanan penyakit berfluktuasi sepanjang hari, berlangsung kurang dari 6 bulan.
Gejala EPS akibat penggunaan antipsikotik. Pertama, selalu didahului oleh demam tinggi 41,5 derajat Celcius. Yang kedua, otot-otot kaku. Yang ketiga, reaksi otonom tidak stabil atau takikardia, tekanan darah labil, keringat berlebihan. Dan yang keempat, bisa terjadi mioglobinuria akibat otot yang berkontraksi maksimal sampai akhirnya gagal ginjal. Yang kelima, terjadi pada hari-hari pertama pemberian antipsikotik atau umumnya 10 hari pemberian antipsikotik. Dan yang enam, kesadaran terganggu. Upaya pencegahan sekunder, primer, dan tersier pada gangguan psikiatri. Yang pertama, pencegahan primer. Usaha yang lebih progresif lagi dalam usaha pencegahan kesehatan mental adalah dengan mencegah terjadinya suatu gangguan dalam masyarakat. Dan yang kedua, pencegahan sekunder. Gangguan mental yang dialami masyarakat sedapat mungkin secepatnya dicegah dengan jalan mengurangi durasi suatu gangguan. Dan yang ketiga, pencegahan tersier. Orang yang mengalami gangguan, apalagi gangguan itu, sampai pada terganggunya kemampuan fungsional seseorang, maka diperlukan pencegahan untuk mempertahankan kemampuan yang masih tersisa, mencegah agar gangguannya tidak terus berlangsung, dan dia segera pulih dan berfungsi sebagaimana mestinya. Pencegahan jenis ini yang disebut sebagai pencegahan tersier. Intervensi dan evaluasi keperawatan gawat darurat psikiatri. Intervensi keperawatan pada klien kegawat daruratan psikiatri difokuskan pada beberapa hal sesuai dengan tujuan dan diagnosa yang sudah ditetapkan. Pada dasarnya, intervensi difokuskan pada yang pertama lingkungan, yang kedua hubungan perawat atau klien, yang ketiga efektif, yang keempat kognitif, yang kelima perilaku, yang keenam sosial, dan yang ketujuh fisiologis. Dan yang berikut evaluasi. Efektivitas asuhan keperawatan dapat dilihat dari perubahan respon maladaptif. Klien akan dapat pertama menerima dan mengakui perasaannya dan perasaan orang lain, yang kedua memulai komunikasi, yang ketiga mengontrol perilaku sesuai dengan keterbatasannya atau tidak manipulatif, dan yang keempat mempergunakan proses pemecahan masalah. Itulah presentasi dari saya, sekian dan terima kasih.